Ya, kita masuk ke informasi yang pertama. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 hingga 2 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM level 4 ini untuk menekan angka kasus COVID-19. Meski demikian, pemerintah memilih melonggarkan beberapa aturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi skala kecil. Menurut Presiden Joko Widodo, pelonggaran sejumlah aturan ini demi mengurangi beban masyarakat yang terdampak sejumlah pembatasan kegiatan selama ini. Jokowi mengklaim pelaksanaan berbagai pembatasan selama ini telah memberikan hasil positif berupa perbaikan tren kasus COVID-19. Kendati demikian, Jokowi tetap meminta masyarakat berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan kasus COVID-19 saat ini. Masyarakat diminta tetap waspada, apalagi masih ada varian Delta yang terbukti lebih mudah menular. Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Laju penambahan kasus, bor, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam mensikapi tren perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, berikutnya pemirsa, pemerintah resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia selama masa PPKM darurat mulai 23 Juli. Meski demikian, 5 kategori orang asing dikecualikan dari kebijakan tersebut. Pemerintah resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saat ini. Kebijakan ini berlaku mulai 23 Juli kemarin. Perluasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021. Aturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Dalam Permenkumham tersebut, tenaga kerja asing yang bekerja di proyek strategis nasional untuk sementara waktu tidak bisa masuk ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lainnya menyangkut perubahan aturan ini. Maka berkaitan dengan ini pemerintah juga melakukan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM. Kami sudah melakukan revisi Permenkumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Kami telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, Kemlu, Kemenhub, dan kementerian lainnya. Dalam peraturan tersebut, 5 kategori orang asing dikecualikan dari kebijakan tersebut, yakni orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut pesawat baik udara maupun laut. Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Ya, pengamat ekonomi KOR Indonesia, Yusuf Fendi menilai langkah pemerintah yang resmi melarang tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia selama masa PPKM level 3 dan 4 dianggap terlambat. Mengingat masuknya sejumlah varian baru COVID-19, khususnya varian Delta, membuat angka kasus di Indonesia naik drastis. Terlebih masuknya TKA dan WNA ke Indonesia berpotensi menyebarkan varian baru. Meski demikian, Yusuf Fendi mengaku kebijakan ini cukup baik, mengingat dapat memberi ruang pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi, tanpa khawatir munculnya varian baru ke Indonesia. Kebijakan pemerintah yang melarang TKA untuk masuk ke Indonesia, saya kira kebijakan ini sebenarnya agak terlambat ya. Seharusnya kebijakan ini diberlakukan pemerintah ketika muncul
varian baru dari virus COVID-19. Karena seperti yang kita tahu, dengan dibukanya pintu untuk warga negara asing dan juga TKA, ini membuka peluang munculnya atau masuknya virus baru dari varian COVID-19 ini. Nah, hanya saja saya kira meskipun terlambat, setidaknya ini kebijakan yang baik, setidaknya ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk bisa fokus dalam penanggulangan pandemi COVID-19 tanpa harus khawatir kemudian ini akan bertambah ya jumlah varian baru yang kemudian bisa masuk di Indonesia. Ya, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia terus meningkat sejak 2013 hingga 2019. Namun, jumlahnya kembali menurun selama pandemi virus COVID-19. Sepanjang Januari hingga Mei 2021, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia sebanyak 92.058 orang. Jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia terus meningkat sejak 2013 hingga 2019. Namun jumlahnya kembali menurun selama pandemi virus corona COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ada 93.761 TKA yang bekerja di Indonesia sepanjang 2020. Jumlah itu menurun 14,4% dari jumlah TKA sepanjang 2019 yang mencapai 109.546 TKA. Sementara itu hingga Mei 2021 jumlah TKA yang masuk ke Indonesia sebanyak 92.058 orang. Dilihat dari jenis usahanya, 50.688 tenaga kerja asing dipekerjakan di sektor jasa, 39.153 di sektor industri, serta 2.217 di sektor pertanian dan maritim. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, penurunan jumlah tersebut lantaran masih berlakunya moratorium pemberian izin baru penggunaan TKA selama pandemi virus corona. Meski demikian, ada pengecualian bagi TKA yang bekerja pada proyek strategis nasional dan objek vital strategis nasional. Pengecualian tersebut harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian dan lembaga terkait sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, pengecualian diberikan untuk perpanjangan penggunaan TKA yang sudah dipekerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi kerja. Sebagai sumber ada X Channel. Ya, sementara itu pemirsa, di tengah pemberlakuan PPKM level 4, ratusan pekerja migran Indonesia ilegal dari Malaysia tiba di tanah air pada Jumat lalu. Para pekerja ilegal yang baru tiba ini langsung menjalankan karantina selama 8 hari di Wisma Atlet sebelum kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ratusan pekerja migran Indonesia ilegal dari Malaysia tiba di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat pagi lalu. Pemulangan ratusan pekerja ilegal di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 ini dilakukan dengan memprioritaskan PMI yang termasuk dalam kategori rentan terlebih dahulu, yakni seperti sakit, ibu dan anak, ibu hamil dan lansia. Dalam proses pemulangan PMI ilegal ini, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Beni Ramdhani menyesalkan tindakan oknum kantor keimigrasian Malaysia yang justru merampas seluruh barang berharga milik tenaga kerja Indonesia di negara tersebut. Hari ini kita menerima kembali 63 ya para pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia, dan masalahnya masih masalah klasik karena mereka memang berangkat secara unprosedural, mereka undocumented dan mereka dirazia oleh aparat penegak hukum Malaysia, kemudian masuk di detensi dan kemudian harus dikembalikan ke tanah air. Kita memberi pesan selalu kepada warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, gunakan jalur resmi, ya, kemudian berangkat secara benar, penuhi persyaratan-persyaratan dokumentasi. Para pekerja ilegal yang baru tiba ini langsung menjalankan karantina selama 8 hari di Wisma Atlet sebelum kembali kampung halamannya masing-masing. Sementara itu, sebanyak 6.900 PMI yang saat ini masih tertahan di Malaysia akan dipulangkan ke tanah air secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Adexchange. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai di semester 2 diyakini dapat dicapai dengan beberapa aksi kegiatan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dirjen Bea Cukai menjelaskan setidaknya ada 4 fokus kegiatan yang akan dilakukan dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum demi mengamankan penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun ini. Peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai di semester kedua akan ditempuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui optimalisasi pengawasan hingga penindakan. Dirjen Bea Cukai Askolani mengungkapkan ada 4 fokus kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini. Upaya pertama yang dilakukan ialah pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor dengan implementasi yang tepat di lapangan. Upaya kedua yang akan dilakukan ialah dengan meneliti ulang aktivitas ekspor dan impor di daerah pabean demi bisa menemukan potensi penerimaan negara yang bisa digali lebih jauh. Upaya ketiga ialah dengan menggencarkan kegiatan penindakan atas barang ilegal. Sedangkan pada upaya keempat, Ditjen Bea Cukai akan menyelaraskan integrasi proses bisnis joint audit dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Anggaran. Optimalisasi penerimaan kita di semester 2 dari sisi kepabeanan cukai, pertama kita akan memperkuat pengawasan untuk kegiatan importasi eksportasi sehingga semua pentarifan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan volume yang dilakukan di lapangan. Yang kedua, kita akan memperkuat untuk penelitian ulang kalau sampai ada potensi dari penerimaan yang kemudian masih dimungkinkan untuk bisa diperoleh oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga, langkah-langkah penindakan dari barang-barang ilegal itu juga menjadi salah satu sumber daripada penerimaan kita. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan sepanjang semester pertama realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 122,2 triliun rupiah atau 57% dari target APBN 2021 yang mencapai 815 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 31,1% secara tahunan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adexchen. Pemirsa, Wakil Presiden meminta seluruh pemerintahan daerah untuk mempercepat realokasi anggaran untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi. Informasinya usai jeda berikut, News Screen Morning akan segera kembali.